Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam Sehat, Pak Det? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah gimana? Lancar kemarin liburan. Ya, lancar. Iya. Happy banget ini, Bang. Keluar kota ya? Ya, keluar kota. Alhamdulillah. Sekarang sudah kembali normal ini, Pak Andi. Sudah bisa beraktivitas dan bisa ketemu dengan Pak Andi ini. Iya, alhamdulillah. Ini Pak Dayat minta waktunya. Iya. Iya, minta waktunya. Ini eh, saya akan mendapatkan tugas di kegiatan guru penggerak itu pada modul 2.3 itu saya melakukan supervisi kepada rekan kerja. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan dan saya juga konsultasi kepada kepala sekolah, saya diarahkan untuk mensupervisi Pak Dayat. Iya, iya. Karena Pak Dayat itu selalu melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajarannya. Dan itu keren, menurut kami keren. Menurut saya dan juga kepala sekolah keren. Dan itu terbukti juga dari tingkat keaktifan siswa kalau saya lihat ketika pembelajarannya Pak Dayat. Bersedia Pak Dayat untuk Siap bersedia ini, Pak Andi. Selama saya ini sambil belajar ini ya kan Pak Andi ya, sambil belajar siapa tahu dapat masukan dari Pak Andi ini. Ya sebenarnya nanti ketika proses supervisi kita hubungannya adalah kemitraan. Iya. Jadi ada proses keseimbangan antara saya dan Pak Dayat itu bukan berarti saya mensupervisi terus saya yang lebih baik, tidak. Tapi memang ada proses kemitraan, ada proses kesetaraan di situ. Dan nanti kita take and give aja. Gitu. Iya. Siap Pak Andi. Ya. Sebelum saya masuk ke kelasnya Pak Dayat untuk supervisi dan sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya ada beberapa pertanyaan mungkin yang untuk mengkonfirmasi saja sih sebenarnya ke Pak Dayat sebelum saya melakukan supervisi. Untuk yang pertama, tentu kan kita sebelum melakukan pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Iya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Pak Dayat pada proses ini? Tujuan pembelajaran saya karena pada hari ini ya Pak Andi, jadwal saya itu adalah pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila. Saya ini tujuan pembelajarannya itu siswa bisa memahami RT RW ya sebagai satu kesatuan utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuannya. Jadi anak-anak itu paham dulu di pertemuan pertama ini kan tingkatannya itu dari yang paling terkecil Pak Andi. Oh iya, kelasnya Pak Dayat sudah pakai ini ya? Iya, kurikulum Merdeka ya? Iya, kurikulum Merdeka. Jadi saya itu di dalam tujuan pembelajaran itu ada KKTP Pak Andi. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, di mana KKTP-nya itu saya urut dari yang paling bawah dulu. Siswa bisa memahami dulu sebelum ke KKTP yang berikutnya. Jadi yang penting anak-anak itu memahami tingkatan secara administrasi RT RW di daerahnya masing-masing. Memahami dan mengetahui. Minimalnya tahu RT berapa. RT berapa. RW berapa gitu. Iya, sama juga Pak RT-nya tahu siapa. Pak RT-nya siapa, Pak RW-nya siapa. Nanti ke KKTP kedua, kepala desa, bagian desa, kecamatan, seperti itu, Pak Andi. Terus setiap KKTP itu jenjangnya lebih luas gitu ya. Luas. Nanti di akhir itu bagaimana sebagai individu itu bisa berperan aktif di dalam RT-nya masing-masing, seperti itu. Sesuai dengan fungsinya sebagai anak. Ya. Sebagai untuk kerja bakti, ikut terlibat gitu ya. Harus itu, wajib terlibat. Misalnya, endingnya nanti. Iya. Lomba-lomba 17 Agustusan menjadi peserta itu. Iya, ini kan momennya nanti ke bulan Mei Juni ini biasanya ada. Ini sangat menarik menurut saya. Jadi ada keterlibatan langsung karena memang banyak sekarang anak-anak itu tidak tahu, bahkan tidak tahu alamat rumahnya. Iya, alamat rumahnya tidak tahu. Iya. Dan ini keren menurut saya. Nah, sekarang fokus untuk area pengembangannya. Jadi kan dari semua, misalnya sekarang fokus kepada yang nanti fokus kepada KKTP yang pertama misalnya gitu ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada misalnya kalau tadi memahami, terus apakah itu bisa dikembangkan lagi seperti itu? Untuk area pengembangannya sendiri saya ini lebih konsisten lebih fokus pada PSE kayaknya ini Pak Andi. PSE ya? Iya, karena saya lihat-lihat itu PSE kok asik gitu loh seperti itu Pak Andi.
Jadi sebelum anak-anak itu memahami pembelajaran, saya pengen mengembangkan di area PSE, pembelajaran sosial dan emosional, terutama di teknik stop ini, Bandi. Ya, teknik stop, ya, mindfulness seperti itu. Mindfulness, bagaimana sebelum pembelajaran anak sudah bisa mempunyai kesadaran diri untuk belajar. Baik itu mindfulness eyes kan ya, mendengar, melihat dan merasa, itu seperti itu. Jadi nanti saya ingin apa ya, lebih dapat gitu di mindfulness-nya, sehingga nantinya ketika dapat itunya, mindfulness-nya seperti itu, dan anak sudah sadar bahwa dirinya akan belajar, itu bisa gampang nanti itu kan. Oh betul, untuk proses pembelajarannya akan lebih fokus, terus anak-anak akan lebih memahami, bermakna gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak masih belum hadir sepenuhnya di kelas, itu akan tidak akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna gitu. Iya, bermakna seperti itu. Jadi di stop seperti itu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran, ya bisa di awal pembelajaran, di tengah-tengah. Oh gitu, tidak harus di awal ya. Harus di awal. Jadi misalnya sekarang di awal masih aman, anak-anak masih hadir sepenuhnya, baik secara gestur-gestur atau gimiknya. Ternyata di tengah sudah mulai bosan gitu ya, baru dimasuki stop gitu ya. Jadi tidak harus di situasional ya. Bahkan sebelum saya ke stop ya, untuk anak-anak, saya stop dulu diri saya sendiri. Saya sebelum mengajar biasanya kan minum air teh hangat dulu, Andi, kemudian mendengarkan lagu-lagu penyemangat, itu kan sebenarnya instrumen. Jadi saya memang strategi saya itu sebelum saya mem-PSE-kan murid, saya mem-PSE-kan diri sendiri dulu ya. Seperti itu. Karena memang kalau gurunya saja tidak ada sepenuhnya di kelas, jangan harap anak-anak untuk hadir sepenuhnya gitu ya. Makanya saya sebelum masuk ke kelas, saya itu biasanya mendengarkan lagu-lagu, dulu lagu instrumen, kemudian minum secangkir teh anget, biasanya seperti itu. Iya benar. Itu memang proses yang kita butuhkan sebagai guru sebelum kita masuk ke kelas. Ya, sehingga minimalnya kita masuk kelas dengan tersenyum. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang diharapkan yang tadi direncanakan oleh Pak Dayat itu, kira-kira strategi yang digunakan apa? Ya karena kan pengembangan saya itu kan di PSE, Bandi. Saya ya strateginya itu saya menggunakan teknik stop. Ya, teknik stop ya. Jadi mengambil nafas, tahan, kemudian hembuskan secara perlahan, kemudian ada instrumen di sana, kemudian ada kalimat-kalimat pembangkit semangat, kemudian ada kata-kata wise word, misalnya kata-kata mutiara seperti itu. Itu bisa saya masukkan nanti. Ya, seperti itu. Itu yang menjadi apa ya, area pengembangan yang hendak saya capai nanti gitu. Jadi, berhasil nggak saya stop saya itu seperti itu. Untuk strategi stopnya sendiri itu, apakah sudah memakai langkah-langkah itu atau mungkin ada modifikasi tersendiri dari Pak Dayat mungkin? Ya, modifikasi saya itu kan yang pertama wise word itu, Pak. Ya, itu juga hasil tulisan Pak Dayat sendiri gitu ya wise wordnya? Iya, bisa tulisan, bisa langsung merangkai kalimat pada waktu itu, karena memang wise word itu, kalimat-kalimat itu tidak bisa dikarang kalau menurut saya ya, langsung di tempat pakai feeling gitu, langsung terucap gitu, spontanitas. Apakah ada misalnya pada nanti setelah dilakukan dari strategi itu, misalnya ada semacam ternyata anak-anak ini berhasil atau tidak gitu, stopnya apakah ada barometer atau barometernya ya ketika anak itu sudah mempunyai kesadaran untuk belajar, nggak harus nangis-nangis ini. Oh gitu ya. Nggak harus nangis-nangis, nggak harus seperti itu. Malah saya juga bingung kalau anak nanti nangis, kemudian masih tidak move on ke stopnya, nanti malah repot juga. Butuh waktu untuk masuk ke pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak lama-lama, mungkin area pengembangannya hanya teknik stop kan nggak usah lama-lama. Nanti kalau kita lama-lama terlalu lama kan
tambah jenuh juga kan. Durasi pembelajaran juga berkurang iya, gitu ya? paling lah 5 sampai 7 menit itu sudah agak lama sudah menurut saya. Nggak 5 menitan itu kan. Itu area fokus pengembangan saya nanti. Luar biasa Pak Dayat. Jadi saya semakin penasaran untuk masuk kelasnya Pak Dayat Iya. ini karena menurut saya ini keren. Gitu. Iya, Jadi kalau bisa langsung ke kelasnya Pak. Siap, mari. Terima kasih Pak Dayat. Iya, Mandi. Mari. Mari. Waalaikumsalam Pak Dayat. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Masih banyak kesibukan sekarang ya? Ya, lumayan. Selamat telah Nama. lolos menjadi influencer. Luar biasa. Ini kayaknya satu-satunya di Sunat ya? Masa? Iya. Iya dong. Tidak banyak influencer yang di Sunat itu. Iya Pak, ini sudah masuk kepada tahap ketiga. Kemarin kan kita sudah berobservasi ya. Iya. Dan saya sudah melakukan observasi kepada para pengajar. Iya. Gitu. Jadi percakapan kita ke depan ini itu adalah bagaimana kita saling berbagi tentang potensi-potensi yang telah kebaikan-kebaikan yang Pak Dayat bukan baru mengajar. Iya. Karena menurut saya keren sekali. Dan fokusnya Pak Dayat kan pada ini ya, pada PSE, terutama mindfulness ya. Iya. Karena memang PSE itu yang pertama itu hal baru buat saya kan. Hal baru, jadi penasaran, kemudian tentunya kalau hal baru excited banget saya itu untuk melakukan seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak Dayat itu ketika melakukan mindfulness itu bagaimana mengkoneksikan itu antara Pak Dayat ketika melakukan kemarin kita stop kalau nggak salah ya, stop dulu stop itu yang dilakukan itu bagaimana punya keyakinan pada bahwa anak-anak juga akan ikut arus dalam proses itu. Yang pertama kita yakinkan dulu diri kita sendiri dulu kan. Iya, jadi diri kita sendiri dulu kita harus punya mindfulness. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin pada diri kita sendiri, kalau kita sudah mindful seperti itu, barulah itu disebarkan kepada anak-anak melalui hati sebenarnya. Jadi pola pikir itu datangnya sebenarnya dari hati seperti itu, Pak. Menyentuh hati dengan hati. Jadi kalau sudah hatinya dikena, insya Allah katanya lagu nggak akan kemana-mana seperti itu. Karena yang menurut catatan ketika observasi itu kan dulu sudah menginginkan ada kalimat-kalimat mutiara. Kalimat mutiara. Wise ya. Kalimat bijak itu ya yang disampaikan dan diusahakan juga variatif. Dan saya melihat memang kemarin itu sangat variatif sekali, sehingga anak sangat tersentuh. Apakah itu Pak Dayat merancang dulu, setelah itu diucapkan atau seperti apa? Sebenarnya itu gini Bandi ya. Sebelum saya melakukan PSE itu di rumah sudah saya buat buat kalimat seperti itu kalimat, kemudian saya kirim ke WA. Nah, rencananya di kelas itu saya membaca WA gitu loh. Seperti itu rencananya seperti itu. Tulis ya. Nah, setelah itu kan musik itu kan saya kan pakai YouTube ya. Iya. Pakai YouTube ya. Nah, setelah buka YouTube kok nggak bisa buka WA gitu loh ya kan. Oh iya benar. Pada saat itu memang miss pada saat itu. Miss. Artinya kesalahan teknis yang tidak bisa saya baca
bisa gitu loh. Jadi langsung itu kan pertama itu kan ada jeda itu kan, Iya, kan itu putus itu kan mesti seperti itu. Jadi ya terpaksa saya ngomong sendiri seperti itu. Apa yang sudah saya tulis saya ingat-ingat kembali, kemudian saya ucapkan kepada siswa. Konteksnya sama sebenarnya. Ya secara konteks, secara esensi agak sama, cuman nggak terstruktur yang itu yang dibaca. Kalau misalnya Pak Dayat, karena kemarin asik gitu, kalau saya melihat asik sekali itu. Catatan-catatan saya di sini ketika observasi itu juga baik semua gitu. Baik semua gitu pelaksanaannya, dan bahkan Pak Dayat itu secara detail juga mencatat refleksi balik dari murid itu. Nah, menurut Pak Dayat, seandainya Pak Dayat itu kembali ke rencana hewan untuk membaca, kira-kira apa efeknya, implikasinya sampai sedalam itu, atau bahkan berkurang kalau menurut Pak Dayat? Berkurang lagi, karena kalau baca itu kan statis, nggak dinamis gitu ya. Artinya dinamikanya itu enggak ada. Cuman kan kenapa saya pilih baca itu kan masih awal-awal, ya kan? Iya, masih awal-awal. Nanti 1, 2 kali, 3 kali membaca mungkin saya akan bisa mengembangkan kalimat-kalimat westword seperti apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya, seperti itu. Jadi itu pada waktu kemarin saya pengen mencoba, karena itu awal-awal gitu seperti itu. Ternyata ya gak bisa membaca seperti itu, ya sudah muncul dengan sendirinya seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Dayat mau menyimpulkan itu dari proses kemarin itu, kekuatannya itu sebenarnya ada di kata-kata atau ada di hati? Perpaduan Andi, ya perpaduan. Sebenarnya ada di kata-kata dan juga dibumbui oleh hati. Insya Allah sudah anak-anak itu kan tujuannya tidak perlu nangis-nangis sebenarnya ya Andi. Yang penting anak-anak itu punya kesadaran untuk mau belajar. Saya luar biasa kemarin. Terus kemarin kan sudah berhasil gitu. Apakah ada rencana dari Pak Dayat? Ada banyak sebenarnya mindfulness ini. Saya kan rencananya tidak hanya mindfulness saja kan waktu di Lokakarya kan ada mindfulness mendengar, siri, terus melihat, seeing seperti itu. Jadi pengennya saya itu pengen menerapkan itu ke depannya. Jadi secara berkala. Namun ya sekarang kan masih belajar saya itu seperti itu. Kalau dari misalnya kalau saya yang mindfulness katakan sudah berhasil gitu ya, saya sudah berhasil. Yang seeing itu kira-kira persiapannya pada seperti apa? Persiapannya pada seperti apa? Untuk seeing ya saya mungkin pergi ke sungai ya. Pergi ke sungai, kemudian melihat aliran-aliran sungai, kemudian melihat hewan-hewan di sana secara detail, kemudian rasakan teksturnya hewan, misalnya ada tanah misalnya ya, rasakan tanahnya, teksturnya seperti apa, halus atau lembut seperti apa, seperti itu. Kalau untuk mendengar itu biasanya difokuskan pada satu titik suara yang memang bisa murid itu lebih fokus. Contoh misalnya aliran air, tahtial anhar katanya ya kan, tahtial anhar. Kemudian itu bisa dipadukan oleh mindfulness melihat, seeing, itu nampak akan masuk nanti ke pelajaran seperti itu, Pak Andi. Iya benar sekali. Kira-kira itu kapan Pak Dayat? Insya Allah ini masih saya proses mindfulness itu masih meramu kalimat itu saya masih belum terbata-bata itu masih iya. Apa setelah kira-kira menurut Pak Dayat apakah sebelum PAS atau setelah waktunya? Tahun ajaran baru insya Allah. Iya, tahun ajaran baru, karena saya masih kan setiap di kelas itu setiap pembelajaran saya selalu melakukan mindfulness. Ternyata sulit juga itu karena memang iya karena kalau
Nggak tulus lah. nggak tulus seperti itu nggak hamba Akan menjadi bahan tertawaan. seperti itu. Iya. Sulit. Artinya sebelum kita melakukan mindfulness, makanya kita mindfulness dulu di kantor misalnya, mendengarkan musik, mendengarkan sholawat atau minum secangkir teh hangat sebelum kita masuk ke kelas, karena kita mindfulness dulu Untuk menenangkan pikiran dulu. menenangkan pikiran seperti itu sulitnya. Berarti nanti kira-kira siapa pihak yang bisa diajak untuk terlibat lah dalam proses itu, sehingga nanti di proses sing itu juga keren seperti di kemarin seperti yang dimendengarkan. Tentunya saya selalu berkolaborasi dengan partner saya di kesempatan seperti itu. Jadi Pak Sangat itu kan kebetulan jago lah untuk merangkai Kata-kata kalimat bijak, kalimat bijak, kalimat motivasi seperti itu. Jadi ya bukan plagiat sih, cuma saya saling berbagi. ya saling berbagi seperti itu. Mungkin Pak partnernya itu juga bisa belajar sesuatu. Iya, seperti itu kan. Ini luar biasa. Jadi saya semakin penasaran ini proses shape ini akan bisa apa. Iya. Berarti nanti aktivitas pengembangan dari Pak Dayat itu selain di mindfulness yang sudah mendengarkan, nanti kepada yang Seeing itu. Seeing itu. Kombinasi antara seeing dengan mendengarkan. Kira-kira kalau untuk tujuan yang hendak dicapai dari proses baik itu mindfulness yang secara mendengarkan audio inspirasi itu apa kira-kira? Ya kembali lagi kita kan maksudnya untuk mindfulness itu PSE itu kan kita punya kesadaran diri untuk belajar nanti. Seperti itu. Kesadaran diri ya. Iya, kembali lagi kita ke tujuan awal seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih fokus, apalagi kalau misalnya materi mindfulness itu materinya connect dengan materi yang pelajaran seperti itu. Misalnya materi tentang lingkungan, ayo kita ajak ke lingkungan. Bagaimana kita mendengarkan suara jangkrik misalnya. Bagaimana kita melihat padi-padi yang berhembus bergoyang seperti itu ya. Jadi untuk kesadaran diri untuk supaya mereka lebih fokus memasuki pelajaran. Apalagi mindfulness-nya itu sesuai dengan materi tambah. Oh iya. Keren. Jadi misalnya sekarang mau belajar sekarang misalnya kita belajar tentang ekosistem ya. Ayo kita dengerin suara jangkrik misalnya. Suara jangkrik misalnya, suara kupu-kupu misalnya. Atau gesekan antara padi itu misalnya. Kita rasakan misalnya. Itu kan tambah gimana ya? Jadi itu menggabungkan antara pendengaran dan penglihatan. Iya, seperti itu. Terus kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa, Pak? Ya tadi itu ketika anak-anak itu sudah mempunyai kesadaran diri kalau dirinya itu mau belajar, punya motivasi untuk belajar, motivasi internal tentunya. Ya itu sudah gampang saya itu memasukkan pembelajaran kalau sudah anak itu punya kesadaran. Jadi ukuran keberhasilan itu anak-anak itu fokus. Menjadi fokus. Terus menjadi hadir sepenuhnya. Jadi sosial emosionalnya itu baik keterampilan berempatinya, keterampilan berelasinya itu itu ukuran keberhasilan. Itu ketika sudah fokus dan sudah anak-anak juga hadir sepenuhnya kepada pembelajaran, apakah akan sangat berdampak kepada proses pembelajaran? Insya Allah kan, karena memang pada waktu yang ini kayaknya sudah berdampak. Ini kan masih baru kan. Saya kan kemarin hanya fokus memperhatikan impresinya saja kan. Setelah itu kan tidak terlalu observasi, tidak fokus saya. Berarti ketika proses sampai akhir itu di pembelajaran pada hari itu berbeda ya dengan berbeda. Makanya saya nggak bisa bagaimana, karena saya masih belum mencoba kolaborasi antara mindfulness healing gitu. Jadi ya kita lihat aja Bandi. Kita lihat aja apakah tambah keren seperti itu kalau mindfulness itu digabungkan dari beberapa healing, seeing seperti itu. Iya, luar biasa. Ini kan apa ya? Karena memang ketika kita diibaratkan orang mau lari salah start itu berbahaya. Nah, ketika proses itu kan seperti pada titik tadi bilang bahwa akan lebih maksimal ketika itu
nyambung gitu ya, ada relevansinya antara proses PSI yang di depan itu ada hubungannya dengan ini, dengan pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dayat itu ketika menyambungkan itu, Pak Dayat? Mindfulness tidak terputus ketika pembelajaran itu seperti apa? Tentunya dukungan yang ada material ya, ada material misalnya, kemudian ada moral juga. Moral ini di sini adalah perencanaan. Jadi perencanaan dulu bagaimana kita itu mengaitkan antara mindfulness, materi mindfulness kepada materi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua material, artinya material ini saya butuh sesuatu yang apa? Contoh misalnya back soundnya, sound itu ya, sound yang apa itu Pak? Instrumen. Iya, yang bisa dijinjing-jinjing. Oh, portable. Ya, namanya memang sulit Pak. Sound portable, seperti itu. Dan nantinya rupanya bisa diintegrasikan ke HP-nya anak-anak masing-masing, seperti lewat headsetnya masing-masing. Kita kan nanti kedepannya kan akan menggunakan sistem IP seperti itu. Jadi nanti sumber bunyinya itu tidak secara ini ya, Nah, secara kelompok semuanya, tetapi mereka akan lebih atau headset juga, headset bisa lebih lebih masuk lah seperti itu nuansa musiknya. private lah gitu. Iya, lebih private seperti itu. Itu luar biasa. Menurut saya ini akan menginspirasi, bukan hanya di Pak Dayat, tapi akan menginspirasi teman-teman guru yang lain kayaknya. Insya Allah itu sudah saya terapkan. Ada juga kelebihannya di luar pembelajaran. Kita bisa lebih husnudzon. Iya, bisa lebih berpikir positif gitu ya. Jadi kalau berpikir positif, aura positif, kemudian ya kesehatan akan mungkin lebih imun naik. Iya. Imun naik. Ada bersyukur. Iya, ada bersyukur gitu. Ketika sudah bersyukur bidan dan artinya ke sana. Iya, arahnya ke sana seperti itu. Ya, saya sering kalau misalnya malam-malam itu melakukan mindfulness, bukan hanya saya lakukan bukan hanya untuk pembelajaran saja, tapi memang untuk saya terapkan kepada diri sendiri ketika tengah malam misalnya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita sendirian, termenung sendirian, kemudian mendengarkan lagu-lagu bukan lagu sih, mendengarkan suara jangkrik ya, suara cicak, suara alam ya. Nah, ini menambah rasa bersyukur. Besoknya itu fresh biasanya Pak Andi. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Artinya mindfulness ini bukan hanya untuk proses pembelajaran, seperti itu. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Tapi masuk pada. Iya. Masuk pada. Jadi ini bukan hanya jadi kebutuhan anak-anak akhirnya pada akhirnya ya. Jadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebenarnya. Dan insya Allah itu kan proses tafakur seperti itu. Oh iya. Tafakur. Mengingat kebesaran Allah seperti itu. Jadi anggap program di materi-materi di CGP yang kita dapatkan ini juga mendekatkan kita kepada Sang Holik. Sang Holik, iya. Seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Untuk waktunya tadi Pak Dayat sudah merancang bahwa di tahun ajaran baru ya akan menggabungkan mendengar sama melihat gitu ya. Iya, mendengar sama melihat itu seperti itu. Ajaran baru. Dan mengkolaborasikan antara mendengar dan melihat. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Terkadang kan murid kan khususnya untuk laki-laki ya kan, itu menurut penelitian saya fokus untuk siswa yang laki-laki itu kebanyakan tidak bisa untuk dua titik fokus. Beda kalau cewek. Kalau cewek itu bisa dua fokus. Multitasking. Kalau cowok itu biasanya satu tasking itu sulit untuk multitasking. Ya, benar. Sampai dewasa pun biasanya kalau ibu-ibu ya gendong anak sambil masak bisa gitu. Bisa ya. Tapi kalau laki-laki ya sudah, kalau ketik ya sudah. Kita ngerokok. Kedengaran menurun. Makanya itu ya, ternyata laki-laki sama perempuan beda gitu. Kadang-kadang sampai 3 itu. Iya, bisa. Mencuci.
Ya itulah apa ya kelebihan keunggulan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian nanti akan ada semacam pengujian apakah ketika dengan menggunakan dua aspek melihat dan mendengarkan itu apakah akan lebih efektif Iya. ataukah kurang efektif Iya, dibandingkan yang ya sekarang ini yang mau Oh, dilakukan. iya, iya. Jadi saya masih belum bisa menjawab hasilnya seperti apa seperti itu. Iya. Masih waktunya tahun ajaran baru. Untuk aktivitas pengembangannya pada tetap fokus kepada PSI ini dulu ya. Iya, PSE dulu. Pada PSI. Untuk sekarang saya PSE dulu, mem-PSE-kan hati diri saya, mem-PSE-kan mulut dalam satu fokus titik fokus itu dengan teknik stop itu. Baik itu dilakukan di awal, di tengah ataupun di akhir pembelajaran seperti itu. Ini percakapan yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan saya tahu kesibukan Pak Dayat hari ini gitu. Iya. Masih di NSB SBB, masih berlangsung, tambah lagi di kegiatan influencer. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Dan Pak Dayat, kalau di sekolah sudah sangat menginspirasi teman-teman, termasuk saya pribadi. Dan ini mungkin sudah saatnya juga untuk menginspirasi Indonesia. Iya. Amin. Terima kasih. Ini Pak Dayat untuk tanda tangan Pak Dayat dan nama Pak Dayat. Oh iya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan saya tidak sabar untuk menunggu. Iya. Kalau misalnya nanti diizinkan saya juga Siap. ya siapa tahu dibutuhkan Pak nih untuk jadi observer lagi misalnya dibutuhkan Siap. untuk saling